para sahabat. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Nah, orang-orang yang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ya. Dunia inilah tempat kita berjuang. Di dunia inilah tempat kita menangis. Ayah bunda semua teman-teman sekalian, satu tetes air mata yang menetes di dunia karena takut kepada Allah akan padamkan api sebuah samudra. Tapi tangisan hadirin di akhirat, tangisan darah sampai muncrat mata keluar biji mata karena menangis, tak ada manfaat air mata itu nanti di akhirat. Maka dunia lah tempat kita menangis. Nah, mau menangis di sini, menangis di sana nanti. Ya, susah-susah di sini untuk senang-senang di sana selama-lamanya. Hura-hura di sini, haru-haru di sana. Haru-haru di sini, hura-hura di sana. Ad-dunya jannatul kafir. Dunia ini surganya orang kafir, sijjinul mu'minin, penjara bagi orang mukmin. Maka Bapak Ibu sekalian, ya udahlah, enggak usah banyak-banyak neko-neko lah di dunia ini. Ini enggak boleh, ya enggak boleh. Ini boleh, ini boleh. Azan berkumandang ke masjid. Kalau perlu belum azan udah di masjid. Apalagi nih umurnya sudah 40 tahun ke atas nih, Pak. Enggak lama lagi nih, Pak. Iya. Orang kalau udah 40 tahun umurnya, saya udah 40, Pak. Jadikanlah masjid sebagai rumahmu. Jadi kalau ke masjid itu pulang. Kalau ke rumah lihat anak istri itu pergi. Mau kemana, Bang? Pergi sebentar loh ke rumah. Lihat anak-anak nih. Kalau ke masjid, pulang. Kalau nggak terpaksa nggak usah keluar masjid, Pak. Fitnah di luar semua. Dalam masjid aja. Guru saya bilang kalau kamu keluar masjid, satu aja niatmu, ajak orang masuk masjid. Kalau bukan untuk mengajak orang masuk masjid, nggak mau keluar masjid. Saya kalau udah dalam masjid kayak orang gila, betul. Saya pernah 4 bulan nggak keluar masjid, Pak. Udah hidup handphone, 4 bulan nggak telepon anak, nggak telepon istri. Sudah tinggalkan bekal yang cukup. 40 hari. Setiap bulan 3 hari di masjid. Setiap minggu satu malam di masjid. I'tikaf malam Jumat. Laki-laki yang hatinya terpaut kepada masjid nanti akan dapat naungan dari naungan arsyillah, salah satu golongan. Makanya supaya bagaimana hati kita ada muallak dengan masjid, ada keterikatan dengan masjid, caranya bagaimana hadirin? Berlama-lamalah di dalam masjid. Saya doakan bapak-bapak semua, ibu-ibu mati di masjid, amin. Mati lagi sujud, mati lagi khidmat masjid. Ada satu orang wanita saleh, seorang sahabiah tua. Satu hari Nabi lihat di mana itu ibu nenek-nenek. Ternyata meninggal. Ketika jenazahnya hendak dimakamkan, Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pernah menyaksikan wanita ini pernah berbuat kebaikan di dalam Islam? Satu orang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku pernah melihat dia 1 kali menyapu halaman Masjid Nabawi. Itu nenek sedang membersihkan sampah, diambil sampah. Nabi di hadapan para sahabat mengatakan, saksikan oleh kalian, nenek ini, ibu ini adalah ahlul jannah, ahli surga. Bukan bangun masjid ya, membersihkan sampah di masjid. Apalagi kayak semua jamaah di sini berkhidmat di masjid, hari-hari mikirkan jamaah, bikin ta'lim, bagaimana masjid tambah nyaman, ramai. Ya. Masjid bukan bentuknya, Bang, amal yang penting. Masjid bagus-bagus tapi nggak ada orang sholat. Saya datang ke daerah-daerah, oh masjid bangun 10 miliar, 20 miliar, ada masjid 100 miliar, Pak, nggak ada orang isi, Pak. Ini cuma di bawah parkiran, Pak, tapi jamaahnya coba lihat wajah bercahaya semua. Nur nih ahli surga semua. Oh, nampak, Pak. Nampak, Pak. Orang ahli surga itu di dunia nampak. Orang mau ke puncak gunung, belum sampai di puncak gunung hawa dingin sudah terasa. Betul nggak, Bang? Orang yang mau ke kobaran api belum sampai di pusat api hawa panas telah terasa. Anak-anak kita bilang, nak nanti ingat ya, pas liburan akhir tahun kita ke Taman Safari ya. Kita lihat binatang, kebun binatang. Masih berapa bulan itu, Pak? Itu anak kita sudah menghayal berlari-lari di Taman Safari. Dia sudah nampak, ini jerapah ya. Ini udah digambar-gambar sama dia. Ini jerapahnya, ini semua. Begitu juga ahli surga, belum sampai di surga, Pak. Di dunia sudah terasa hawa surga itu. Bahagia terus. Abang senyum-senyum, kenapa, Bang? Bahagia. Kok bahagia? Ada duit? Nggak ada. Kenapa? Membayangkan ntar lagi masuk surga. Happy. Kalau ada yang galau di sini, Pak, ini bahaya nih, Pak. Jangan salah jalan. Iya. Ada 2 jalan di dunia, ada 2 tempat di akhirat. Bapak pikir
Ibu-ibu ya, jangan dipikir orang yang menuju jahanam itu tidak bersusah payah. Mujahadah mereka Pak. Itu Fir'aun mati-matian mengorbankan harta, diri, tenaga, pikiran dia. Berkeringat dia, menangis dia, ketakutan dia sampai mati dia. Tapi semua pengorbanan Fir'aun laknatullah alaih membawa dia ke dalam laknat Allah, terhina dunia akhirat. Namrud juga berkorban. Jangan hanya dipikir Nabi Ibrahim saja yang berkorban. Nah, maka Allah ini sayang sama orang umat Rasulullah. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini umat yang paling dicintai oleh Allah. Ayat yang saya baca di awal tadi apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua laki-laki dan wanita khaira ummat. The best of ummat. Umat yang terbaik. Umat yang Allah Ta'ala bangga-banggakan di hadapan seluruh nabi, yang diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Datangnya belakangan, masuk surganya awal. Diharapkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum umatmu ya Rasulullah masuk surga, kata Jibril. Ya Pak, ini umat nih Pak, nabi-nabi ingin seperti kita Pak. Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua, bahkan Nabi Isa pernah berdoa. Satu-satunya doa yang Allah kabulkan hanyalah doa Nabi Isa alaihissalam. Sebelum hari kiamat nanti Allah akan turunkan Nabi Isa ke dunia, tapi bukan sebagai Nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Mahdi hendak mengimami salat, dia persilahkan Nabi Isa. Nabi Isa yang imam, Al-Mahdi yang imam, Nabi Isa jadi makmum. Ini umat terbaik. Tapi saya tanya sama Ustaz, guru saya dulu, Syekh, katanya Allah sayang sama umat ini, tapi kenapa umur umat ini singkat? Tak seperti umur umat Nabi Nuh 1000 tahun, 800 tahun. Tak seperti umat Bani Israel, umatnya Nabi Musa 600 tahun, 400 tahun. Itu anak seorang nenek-nenek, ibu-ibu datang ke Nabi Musa alaihissalam menangis. Diceritakan, ya kalamullah, wahai Musa, anakku meninggal. Lagi lucu-lucunya, lagi lucu-lucunya Pak. Berapa umur anakmu? 200 tahun. Itu umat terdahulu Pak, lama panjang-panjang umurnya. Tapi Allah tak katakan mereka khaira umat. Sholat mereka panjang-panjang, ibadah mereka panjang-panjang, zikir mereka panjang-panjang. Kalau mereka sujud bukan hanya kepala yang berbekas, batu cekung bekas sujud mereka. Kalau mereka berzikir bercahaya, itu gua-gua tempat mereka berzikir, rumah-rumah mereka. Kalau mereka berzikir di pinggir laut, manis air laut, efek dari zikir mereka. Ditulis dalam kitab Bukhari ini Pak. Satu orang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, dia mampu duduk dari satu Jumat ke Jumat depan tanpa berdiri. Tapi Allah tak katakan itu mereka semua khair umat. Justru kita sholatnya sebentar, 5 menit. Ini Pak, baca Quran 1 lembar ngantuk. Aduh, udah buram atau gini-gini. Puasa kita nggak seperti puasa mereka. Subuh sampai maghrib, mereka tuh 24 jam puasa Pak. Yahudi sampai sekarang tuh Pak, 24 jam puasanya. Di hari Asyura kemarin itu mereka puasa juga, tapi bukan puasa seperti kita, 24 jam dia puasa. Allahu Akbar. Saya tanya, kenapa Allah jadikan kita sebagai khairah umat? Kenapa Allah sayang kepada umat ini? Cuma tahu umurnya singkat. Dia bilang, itulah tanda Allah sayang kepada umat ini. Allah tak berikan umur panjang kepada umat ini. Kenapa? Allah tak ingin melihat kita terlalu lama bersusah payah di dunia. Allah tak mampu, tak ingin melihat ibu-ibu semua menangis terlalu lama, sering menangis di dunia. Udahlah, dunia ini tempat bersusah payah. Allah tak ingin melihat kita terlalu lama bersusah payah di dunia, sehingga diberi umur yang singkat. Umur umatku, kata Nabi, 60-70 tahun. Nabi berapa umurnya? 63 tahun. Ini udah banyak yang overstay ini Pak. Udah lewat nih di dunia nih, kelamaan. Buat persiapan. Saya ada guru Pak, guru saya orang Kamboja, Syekh, umur 92 tahun. Kita jalan dakwah safar sama-sama ke India. Di India hadirin sekalian, dia buka-buka tasnya, saya lihat ada kain sudah mulai menguning warnanya. Saya tanya, apa ini? Dia bilang kain kafan. Dari umur 60 tahun saya sudah siapkan kain kafan, sekarang udah 92 tahun umur, tak mati. Udah menguning hampir coklat tuh kain kafan. Ini kain kafan yang putih yang biasa saya pakai. Itu kain kafan buat persiapan. Sekarang mati juga Pak, udah mati.
meninggal. Kok kasar kali mati? Mati itu bahasa Arab Pak, mut. Mati itu bukan kasar Pak. Kalau wafat meninggal dunia itu bahasa kita Pak. Maut. Jadi orang kaya mati, orang miskin mati. Saya dikomplain dulu. Kok liriknya orang kaya mati? Bilang dong orang kaya meninggal, orang meninggal. Nggak pas liriknya. Ya, dia jangan takut mati. Karena kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah. Kematian adalah awal kehidupan selama-lamanya. Ya Pak ya. Ini kalau saya perhatikan wajah-wajahnya memang nggak bohong, nggak lama lagi semua ini Pak. Iya Pak. Nggak tahu. Mungkin hari ini hari terakhir kita, betul nggak Bang? Berapa banyak orang ingin bangun rumah, tahu-tahu mati sebelum rumahnya selesai. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.